Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Krisya. Izin menyampaikan saya terkait perbaikan kode. Uh, Nama saya Rifki Kurniansyah, NIM saya 220101010105. Izin menjawab, Bu. Untuk soalnya itu, untuk soal nomor 1 adalah perbaikan kode berikut bisa dijelaskan pada C++ dan memberikan penjelasan tujuan baris dari kode tersebut sehingga bisa menghasilkan output. Oke, sini saya sudah menjawabnya. Setelah dan perbaikannya, yang pertama adalah include YoStream, yaitu include header YoStream untuk fungsi input dan output, yaitu cin dan cout. Kemudian int main artinya untuk main programnya, cons int ukuran array, deklarasi konstanta untuk ukuran array adalah 5 dan ini tidak bisa diganggu gugat karena saya memasukkan deklarasi konstanta. Kemudian di sini deklarasi array untuk menampung input yaitu arr ukuran array. Terus kemudian genap di sini deklarasi array untuk menampung bilangan genap. Nah, jadi dari array ini nanti ditampung bilangan genapnya di dalam array genap dan array ganjil. Deklarasi untuk menampung bilangan ganjil. Kemudian mendeklarasikan variabel count genap sama dengan 0, count ganjil sama dengan 0. Deklarasi dan instansi counter. Jadi counter deklarasi count genap adalah 0 dan count ganjil adalah 0 sebagai integer untuk bilangan genap dan ganjil. Oke, lanjut lagi untuk cout-nya. Yang pertama adalah std cout, masukkan ukuran array yaitu ukurannya 5, nilai dalam array, masukkan 5 nilai dalam array, yaitu kan baca ini kan kelas 5 Bu ya. Pesan untuk meminta user memasukkan data. Nah, ini akan memanggil for integer i sama dengan 0, i kurang dari ukuran array, yaitu ukuran array ini sudah kita deklarasikan yaitu 5, kemudian i plus plus looping untuk mengisi array. Kemudian std cout mengeluarkan angka yaitu nilai ke berapa, nilai i yaitu misalnya ada 5, misalnya kita ada 5 array, berarti nilai ke 1 yang pertama karena ada ini looping. Kita memasukkan variabelnya, contoh di sini 10, membaca input dari user. Kemudian ngecek nih Bu, ri %2 sama dengan semondol, maka dia genap counter plus plus, berarti dia masuk ke genap deklarasi variabel genap. Kon genap plus plus artinya di sini berarti kan tadi kan 0 di sini deklarasinya. Kalau kita di sini terdapat 1, berarti di sini ada 1 genap. Nah, 1 genap ya. R sama dengan i, genap, ini genap. Kemudian kon genap plus plus sama dengan R sama dengan I. Nah, ini di sini di counting dulu genapnya. Sama dengan I itu berarti AR ukuran array ini yang kita masukkan tadi 10 di sini ditambah di sini di array genap. Kemudian else jika dia ganjil, count ganjil plus plus sama dengan AR kemudian I, maka di sini akan menampung ganjil. Contoh saya yang misalnya ini saya ketik 11, maka dia akan menampung di ganjil, di variabel ganjil untuk count ganjil. Kemudian di sini ada std cout nilai-nilai genap dalam array menampilkan. Nah, ini perulangan terus ya Bu, sampai 5 dimasukkan sesuai dengan apa jumlah ukuran array sampai 5. Kemudian cout-nya itu nilai-nilai genap dalam array, menampilkan nilai genap dalam array, yaitu berarti di sini for i sama dengan o sama dengan i count genap i plus i, count genap i
apa namanya spasi, nah titik koma, loop untuk mencetak nilai genap. Jadi dari di sini kita memasukkan bilangan sesuai dengan array 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 genap. Nah, contoh di sini untuk bilangan array genap untuk mencetak nilai genap, kemudian cout n untuk mencetak nilai ganjil, kemudian for i lagi con ganjil sama dengan plus i. Oke, kemudian di sini cout kurang dari ganjil sama dengan i. Nah, jadi ini menampilkan looping mencetak nilai ganjil. Kemudian cout std nl nline atau nline ini artinya enter ke bawah, kemudian balikan ke awal yaitu return 0, membalikan nilai kosong. Nah, untuk perbaikan dari kesalahan penulisan program itu saya sudah perbaikan dan penjelasannya itu mengganti out menjadi std cout untuk standar output yang benar. Nah, karena di sini ada out, nah ini out, ini jadi cout. Kemudian itu memperbaiki sintak loop for, mengubah menjadi dari titik koma menjadi menjadi titik 2 menjadi titik koma. Nah, di sini saya ada titik 2 itu di for itu. Nah, ini titik 2 nih, Bu. Nah, ini jadi titik koma. Nah, kemudian itu memperbaiki penerimaan input dari stdin titik in menjadi stdin titik cin. Itu. Nah, ini stdin menjadi std cin untuk memasukkan variabel array-nya. Oke, kemudian ini yang di cin itu yang di sebentar, harus dibeli juga nih. Saya lupa di boltin, Bu, yang sudah saya rubah. Oke. Oke, ini standar in jadi menjadi cin sama di sini ya, in menjadi tanda 2 menjadi tanda koma, yaitu di belakang ARR ya. Nah, di sini kan cin-nya itu di sini, kemudian di sini titik 2 menjadi titik koma. Oke, kemudian typo stb titik cout dan std cout menjadi std cout itu ada di nah, itu ada di std cout, itu ada di stb cout sama di sini titik-titik, dan std ini kurang titik 2. Kemudian itu memperbaiki mengganti std titik 2 out menjadi std titik cout. Nah, ini ada mengganti out menjadi cout. Oke. Kemudian memperbaiki struktur kode typo agar konsisten dengan sintaks siswurus yang benar. Oke, itu, Bu. Jadi di sini saya jalanin programnya dulu. Oke, saya pakai compilernya online C++. Oke, sini saya jalankan programnya. Bisa kita copy. Oke, arraynya, kemudian kita for loopnya ke dengan int main. Oke, di sini saya sudah semua ya, udah sesuai. Hasilnya udah kitaran. Sorry, saya masukkan data untuk bilangan genap dan ganjil untuk was not declare main. Oke, kita
fungsi teman skop ini. Oke, sorry bu, ini pesannya itu ini ya, agak membingungkan. Oke. Terus sorry ini enteran ini bu. Oke. Hapus aja nih sesuai. Oke, hapus. Kemudian ini kita hapus aja. Ini kita hapus. Kemudian set auto. Ya kita hapus boleh. Kita hapus aja. Biar nggak ada ini. Kita coba. Ini teman. Sorry. Tadi saya rubah. Ini untuk bilangan array dalam array. Masukkan bilangan nilai kurangnya ya, hapus tadi. Misalnya ini 10, 11, 20, 21, 30. Nah, jadi ada nilai genap 10, 20, 30, nilai ganjil 11 dan 21 dalam 5 bilangan array. Untuk poin nomor 1, kemudian di sini untuk penjelasannya. Nah, ini udah saya jelaskan juga bu yang tadi. For loopnya menampilkan bilangan genap dan ganjil, loop for i. Nah, kemudian penutup program. Udah. Nah, kemudian yang kedua adalah soalnya sama, yaitu untuk membalik kata ya bu ya, untuk membalik kata. Nah, di sini saya jelaskan include iostream, output include string untuk fungsi memproses string seperti starlen, terus include channel ini perbaikan ya, bukan bagian dari standar C++ ya. Yang di sini kan ada include conio.h gitu, itu bukan dari standar coinio, itu bukan standar dari C++. Itu juga kita bisa pakai conio saja, atau menggunakan gets pada beberapa compiler. Nah, kemudian di sini using namespace std, artinya kita mendeklarasikan langsung nilai std-nya. Mengubah void main menjadi in main. Void main menjadi in main di sini, mengubah ini void main menjadi int main, karena void itu berupa fungsi yang bisa kita panggil. Kalau int main itu adalah main dari programnya. Karakter kata 50, berarti maksimal karakter ada 50. Cout masukkan kata sin, kata koreksi typo dari cyin menjadi cin. Di sini koreksi typonya cyin menjadi sin. Kemudian cout, nah endless setelah dibalik. Nah, kemudian inti starlen, kata koreksi typo dari starlen menjadi starlen. Ini koreksi starlen jadi starlen. Mengecek apakah dua huruf terakhir adalah ng atau ng besar. Jika ya, ng atau ng disimpan dulu sebelum membalik karakter lainnya. Di sini if kata i min 2, jadi if starlen kata ini min 2 di belakangnya, karena ng itu kan 2 di belakang itu kayak substring ya. Substring itu jadi di paling belakang min 2 sama dengan n, nomor 2 dari belakang berarti gn gitu. Atau kata i min 2 sama dengan n besar, dan artinya dan, kata i min 1 sama dengan g, dan kata i min 1 sama dengan g besar. Jadi jika i sama
i-2 itu di belakang 2 dari akhir itu n, maka atau or ya Bu ya, or atau kata i-2 sama dengan n besar, dan kata i sama dengan i-1 sama dengan g, kata i-1 sama dengan g, nah itu Cout. Nah di sini saya menggabungkan kata dulu, menampilkan katanya, yaitu adalah i-2 berarti n, kata i-1 berarti g, berarti nge, jadi nge atau ng terlebih dahulu di awal. Kemudian di sini baru ada fungsi membalik sisa kata kecuali ng atau eng, yaitu adalah for ij sama dengan i-3, j lebih besar sama dengan 0, j min. Ya, jadi Cout kemudian kata array j. Jadi di sini melanjutkan dari starlen ya Bu ya, starlen kata di sini ini kan tadi di sini kita ngambil dari belakang itu berarti dimulai dari 1, berarti G1, N sama dengan belakangnya itu 2, dan di sini berkelanjutan lagi nih Bu, I sama dengan min3 dimulai dari sesudah sesudah NG gitu. Sesudah NG itu, nah kemudian J lebih besar sama dengan 0, kemudian J min. Nah dia akan konsepnya dibalik, jadi berarti misalnya pulang jadi ngapung gitu, jadi dibalik sisanya yang disebut selain ng itu dia membalik kata. Nah kemudian else jika kata ng ini tidak ada, maka saya balik semua dari starlen ke paling akhir sampai dengan paling depan gitu. Starlen min, cout sama dengan kata. Oh ya, cout endless. Nah gets ini bukan standar dan biasa dihapus atau diganti dengan get ya jika diperlukan. Nah kemudian di sini ada return balikan ke awal. Nah ini untuk penjelasannya. Kemudian kata setiap karakter dalam urutan terbalik, mengakhiri program, dan seterusnya. Oke. Sekarang saya coba menjalankan programnya Bu. Menjalankan programnya. Oke. Kita perbaiki dulu yang ininya ya, sedikit repot kalau memakai itu. Nah ini pasti error nih. Ini mengubah ini, oke. Kemudian start line koreksinya, lainnya nih error pasti, oke. Ini dahulunya juga error pasti. Oke, ng nya kita hapus, katanya kita hapus, for i gets k dihapus, dilakukan. Nah ini error nih pasti, oke, karena dia berbentuk string ini. Oke, saya jalanin untuk outputnya Bu. Oke, string seperti starline. Oke. Ya, ini sorry Bu. Oke, ini kita hapus. Oke, pulang. Nah, loop. Nah, di sini ng-nya saya pertahankan, saya taruh depan, kemudian a loop-nya saya teruskan. Kemudian saya run lagi. Mengapung. Mengapung. Error. Compiler error. Sudah Bu. Mengapung. Nah, ngupang 6. Jadi ng-nya dipertahankan, sisanya dibalik. Lagi berangkat. Nah, jadi dia tidak ada ng, maka di belakang ini maka dituliskan tak genarap ya gitu. Seperti itu Bu. Izin itu untuk videonya.
Waktunya kelamaan 9 menit Bu, mohon maaf Bu. Nah di sini saya sudah buat ininya juga Bu, apa namanya, makalahnya juga, masih koreksi sistem pengolahan string dalam bahasa pemrograman C++. Daftar isinya, pendahuluan, tujuan, metodologi, hasil dan pembahasannya saya sudah masukkan, sampai dengan screenshot running program dan kesimpulan serta referensi. Mungkin itu aja Bu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kesalahan dalam kata ataupun presentasi saya. Mungkin saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.